Beberapa saat lalu, para fans dikejutkan dengan berita bahwa proyek reboot Power Rangers untuk Netflix telah resmi dihentikan atau dibatalkan, di mana proyek yang sudah cukup lama direncanakan tersebut bertujuan untuk melakukan remake dari series Mighty Morphin Power Rangers, namun dengan konsep yang lebih modern dan juga aktor-aktor baru yang lebih muda. Bahkan juga direncanakan untuk dibuat reboot movie sebagai continuity dari series tersebut. Namun sayang seribu sayang, proyek tersebut dihentikan karena suatu pertimbangan yang belum pasti. Hal tersebut memunculkan pertanyaan lain di luar konteks mengapa Power Rangers tidak membuat serial baru seperti biasa yang rutin setiap tahun mengadaptasikan Super Sentai secara update dan terus-menerus. Kenapa hal tersebut tidak dilakukan lagi? Dan dalam episode ini kita akan mengulas beberapa teori mengapa tidak ada lagi serial Power Rangers terbaru, dan perlu digarisbawahi bahwa ini semua adalah teori subjektif yang berasal dari sudut pandang fans dan juga sebagian berasal dari Tokufax Indonesia sendiri. Jadi bukan sepenuhnya pernyataan resmi dari pihak produksi Hasbro. Dengan berat hati kita harus saksikan 7 alasan mengapa Power Rangers sudah tidak ada lagi versi Tokufax Indonesia. Footage Super Sentai yang makin idealis. Ini mungkin adalah sebuah problem yang sudah cukup jelas yang kita bisa lihat dari kacamata penonton. Sebab beberapa tahun belakangan ini, kita bisa melihat bahwa Super Sentai yang biasanya mampu untuk diadaptasikan ke Power Rangers justru makin sulit untuk digarap untuk menjadi sebuah tayangan Amerika. Kita bisa sebutkan beberapa seri seperti Resa Sentai Tokyuger, Dobutsu Sentai Zyuger, Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Pato Ranger, Masin Sentai Kiramager, ditambah lagi Kikai Sentai Zenkaiger, bahkan juga Avataro Sentai Don Brothers, serta Osama Sentai King Oger. Semua benar-benar idealis secara penggarapan. Sederhananya begini, tiap series yang kita sebutkan barusan memiliki footage yang terlalu Jepang, mainan yang terlalu sulit dijual di Amerika, bahkan kostum yang mungkin kurang menarik untuk di Power Rangers kan. Kita pun sudah menjadi saksi bagaimana Saban dan Hasbro yang sudah beberapa tahun terakhir sangat sering men-skip adaptasi Sentai tertentu karena pertimbangan yang tadi kita sebutkan. Karena memang harus diakui, footage Super Sentai yang terlalu Jepang memang berbenturan dengan budaya Amerika, sehingga harus dibuat ulang dengan original footage Power Rangers, dan itu akan memakan biaya produksi yang sangat besar, sehingga tidak efisien dari perspektif bisnis. Kemudian dari segi kostum, misalnya Zenkaiger yang pernah kita buat videonya beberapa tahun kemarin, bahwa ini benar-benar idealis secara konsep, atau misalnya Don Brothers yang menggunakan tema Momotaro yang juga terlalu Jepang, serta CGI Rangers yang pastinya adalah PR besar buat rumah produksi Power Rangers. Dan itu semua taruhannya adalah reputasi, biaya, dan juga banyak aspek dari segi kacamata produksi. Stuck pada Mighty Morphin, generasi 90-an pasti mayoritas tumbuh kembang dengan serial Mighty Morphin Power Rangers yang merupakan adaptasi dari Kyoru Sentai Zyuranger, di mana serial yang paling pertama itu benar-benar suatu sensasi global yang sukses luar biasa, baik secara finansial dan juga trendsetter bagi pertelevisian pada saat itu, sehingga formulasi Mighty Morphin selalu diulang terus-menerus dengan harapan akan meraih kesuksesan yang sama pada season yang berbeda. Namun magic formula tersebut kenyataannya tidak selalu berhasil jika diterapkan. Bisa kita lihat bahwa apapun season yang sedang digarap, terutama dalam periode 10 tahun terakhir ini, semuanya tetap mengulang formulasi Mighty Morphin seperti menggarap Sentai apapun dengan unsur dinosaurus, kemudian mengulang nuansa pelajar SMA dalam tokoh dan juga ceritanya, dan juga menggunakan karakter komedi duo untuk menghadirkan The Next Bulk dan Skull. Bahkan sampai terakhir-terakhir kemarin, lagu Go-Go Power Rangers yang ikonik tersebut tetap disisipkan pada opening Power Rangers manapun. Itu menjawab mengapa Hasbro lebih memprioritaskan serial reboot daripada menggarap serial adaptasi Super Sentai. Ditambah lagi, Hasbro belakangan memang gencar-gencarnya untuk merilis mainan Lightning Collection yang kebanyakan adalah Mighty Morphin. Ditambah lagi dengan reboot yang dibatalkan tadi, seakan-akan Power Rangers ya cuma itu-itu saja yang perlu dikenal. Jadi kebiasaan jelek Power Rangers saat ini memang cuma mengagung-agungkan Mighty Morphin sebagai leluhur yang sakral dengan harapan bisa mengulang kesuksesan yang pernah mereka raih di era zaman dulu. Jadi seolah takut untuk melangkah terlalu jauh dari pakem yang sudah ada. Kebiasaan penonton yang sudah berubah.
Masih ada hubungannya dengan segmen sebelumnya tadi, sebab kebanyakan penonton Power Rangers adalah anak-anak yang tumbuh besar dengan menonton Mighty Morphin. Dan anak-anak tersebut saat ini tentu saja sudah tumbuh menjadi orang dewasa yang mungkin hanya sedikit dari mereka yang bertahan sebagai fans Power Rangers sampai hari ini. Dan itu menjadi bumerang buat rumah produksinya, sebab audiens yang mereka incar seakan-akan adalah penonton lama saja, bukan penonton anak-anak generasi baru saat ini, menjadikan anak-anak generasi Z dan juga yang ada di bawahnya tidak lagi familiar dengan Power Rangers saat ini. What's a Power Ranger? Ditambah lagi, selalu ada perubahan kebiasaan penonton hari ini yang sudah tidak begitu suka menonton acara televisi, seperti pada era 90-an dan 2000-an awal dulu. Karena sekarang, sudah ada YouTube dan juga platform streaming online yang bisa ditonton kapan saja. Oke, kita tahu bahwa mereka kemarin telah berusaha untuk bertransformasi menjadi tayangan web streaming lewat Power Rangers Cosmic Fury yang disiarkan di Netflix. Namun sayangnya, langkah besar itu belum bisa diteruskan lagi sampai saat ini. Ditambah lagi, konsumen atau pembeli mainan Power Rangers hari ini adalah orang dewasa yang sudah mapan, yang masih tetap menonton seriesnya sampai usia setua ini karena efek nostalgia dan juga balas dendam masa kecil yang dulu tidak bisa membeli mainannya. Sementara generasi baru lebih intens dengan game online daripada menikmati produk mainan fisik yang diproduksi oleh Power Rangers, membuat franchise ini masih gagal untuk menjawab kebutuhan anak-anak zaman sekarang. Belum mendapat rumah produksi baru, tidak seperti franchise tokusatsu di Jepang yang konsisten diproduksi oleh satu studio yang sama, sebab Power Rangers justru telah digarap oleh berbagai rumah produksi yang berbeda, dimulai dengan Saban pada era 90-an hingga 2000-an awal, kemudian Walt Disney lewat Buena Vista sampai pada tahun 2009, kemudian diakuisisi lagi oleh Saban pada tahun 2010 sampai 2018, dan juga Hasbro lewat Allspark Picture belakangan ini. Bahkan itu melibatkan banyak stasiun TV yang juga berbeda, mulai dari Fox Kids, ABC Kids, ABC Family, Jetix, Nickelodeon, dan lain-lain. Jadi bagaimana status produksi Power Rangers hari ini? Sebagai sebuah produk atau merek dagang, Power Rangers masih berada di bawah naungan Hasbro, yang produksinya digarap oleh Entertainment One, menggantikan Allspark Picture yang adalah anak perusahaan Hasbro sebagai studio live actionnya. Dan lewat Entertainment One itulah, proyek reboot Power Rangers movie dan seriesnya dipercayakan untuk mereka garap. Namun ribetnya lagi, karena Iwan telah dijual oleh Hasbro kepada Lionsgate pada bulan Agustus 2023 lalu, maka produksi Power Rangers kini sepenuhnya dipegang oleh Hasbro Entertainment yang bekerja sama dengan Netflix sebagai developer sekaligus distributor penayangan seriesnya. Akan tetapi dampaknya, drama pindah-pindah studio dan juga streaming penyiaran membuat Power Rangers mengalami delay pembuatan yang tidak kunjung dikerjakan, membuat reboot Power Rangers versi Netflix tidak lagi dilanjutkan. Biarin, gua kerjain sendiri ini film. Maka dari itu, sampai video ini dibuat, kabarnya mereka masih mencari partner baru untuk menggarap reboot movie dan juga proyek serial lain ke depannya. Kontrak dengan lokasi syuting. Semenjak produksi Power Rangers Ninja Storm 21 tahun yang lalu, lokasi syuting Power Rangers dilakukan di kota Auckland yang ada di negara Selandia Baru, sampai produksi Power Rangers Cosmic Fury belakangan ini. Berbeda sekali dengan Mighty Morphin hingga Wild Force yang masih dilakukan di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat yang hanya berlangsung 10 tahun di awal, menjadikan Power Rangers adalah tayangan Amerika yang syutingnya bukan di negaranya sendiri. Namun kabarnya, Power Rangers di bawah naungan Hasbro sudah tidak lagi bisa melakukan syuting di New Zealand semenjak berakhirnya produksi Cosmic Fury tersebut. Agaknya simpang siur mengenai alasan mengapa mereka harus cabut dari negara tersebut. Disinyalir akibat biaya sewa yang semakin tinggi yang ada di kota Auckland. Apalagi lokasi syuting yang sangat terbatas di wilayah tersebut agaknya membuat ruang gerak Power Rangers tidak lagi seleluasa seperti biasanya. Namun itu masih sebatas kabar yang belum bisa dikonfirmasi secara resmi dari pihak Hasbro sendiri. Makanya silakan koreksi jika itu tadi salah. Tapi lepas dari itu, jika benar bahwa Hasbro tidak lagi memperpanjang kontrak untuk syuting di negara tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mereka harus mencari lokasi syuting lain di negara berbeda, atau mungkin balik lagi saja ke Amerika Serikat jika Hasbro masih niat untuk melanjutkan franchise ini ke depan.
kehilangan banyak orang hebat di belakangnya. Ini juga merupakan penyakit Power Rangers sejak lama sekali, di mana pindah-pindah rumah produksi, stasiun televisi, bahkan juga pindah negara tempat syuting, mengharuskan mereka melakukan perombakan kru secara besar-besaran, baik itu sutradara, penulis, produser, dan juga aktor-aktornya. Kita pernah membahas tentang orang-orang yang pernah dipecat oleh Power Rangers pada episode berbeda sebelumnya, dan itu merupakan salah satu kendala terbesar untuk mempertahankan franchise ini, sebab mereka juga tidak mampu menghandle orang-orang yang bekerja di belakang layar dengan baiknya. Beberapa memang masih bertahan, bahkan ada pula yang pernah ditarik kembali, seperti Chip Lin yang merupakan eksekutif produser, atau Koichi Sakamoto yang pernah menjabat sebagai produser sekaligus sutradara di beberapa seri sebelumnya. Namun nama besar seperti Eddie Guzelian, Jackie Merchant, Amit Baumik, dan juga lain sebagainya, mereka diakui sebagai orang-orang hebat yang disia-siakan oleh Power Rangers. Bahkan belum ada titik temu yang bisa mempersatukan mereka dengan franchise ini seperti semula. Hal itu berpengaruh pada produksi Power Rangers menjadi tidak sebagus seperti biasanya, setidaknya jika dinilai dari segi kualitas cerita dan juga orisinalitas konsep. Bahkan beberapa aktor, sebut saja Jason David Frank yang telah meninggal dunia, menjadi hambatan tersendiri bagi franchise ini, sebab karakter Tommy Oliver yang ia mainkan adalah wajah dari Power Rangers yang sulit untuk digantikan. Belum lagi drama di belakang layar ini dan itu membuat banyak sekali orang yang tidak nyaman bekerja dalam ruang lingkup produksi Power Rangers selama ini. Tidak lagi menjanjikan secara bisnis. Mungkin yang terakhir ini adalah recap dari semua segmen yang kita bahas barusan, dimana jika kita singgung lagi soal perilaku Power Rangers yang kurang bisa beradaptasi dengan zaman, membuat mereka juga stuck secara bisnis. Penjualan mainannya pun tidak seheboh 10 atau 20 tahun yang lalu, akibat dari perubahan sifat dan kebiasaan konsumen yang kurang bisa diantisipasi oleh Power Rangers. Ini menjadi sebuah ironi bahwa meskipun Power Rangers adalah pahlawan yang bisa berubah bentuk, namun produksinya sama sekali susah untuk berubah. Nama Power Rangers sebagai sebuah brand mungkin memang masih dianggap sebuah merek dagang legendaris yang harus dipertahankan. Namun dengan cara apa mereka mempertahankannya juga masih sulit untuk dipraktekkan. Kita balik lagi ke contoh awal, bahwa Power Rangers terlalu santai untuk menyajikan formula lamanya, tanpa memperdulikan bahwa zaman sudah berganti, selera pasar sudah berubah, dan generasi anak-anak sudah berganti. Jadi wajar saja penikmat Power Rangers belakangan ini cuma penonton lama yang berusia dewasa. Gempuran internet dan juga media sosial yang kian beragam bentuknya membuat anak-anak punya banyak alternatif hiburan. Memang kita tahu bahwa Power Rangers sempat atau mungkin masih memproduksi game mobile, namun masih kalah saing dari segi pamor dan juga kualitas. Ditambah lagi, banyak sekali topik-topik cerita di dalam kisah Power Rangers yang kurang relate dengan kondisi sosial anak-anak, membuat mereka tidak lagi menjadikan Power Rangers sebagai figur pahlawan idolanya. Melihat kenyataan tersebut, apakah Power Rangers masih cocok sebagai sebuah produk yang menghasilkan uang? Silakan renungkan jawabannya. Sekian dari Tokufax Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufax lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.